Allahu Akbar. Udah siap? Halo? Oh, Siap. nggak ada suaranya. Sudah, Ah, Pak. Pak. Sudah. Siap. suara dong kalian. Saya ya nggak yakin kalian masih hidup. Iya, serius. Tadi saya rupanya speakernya saya matikan, nggak ada suara. Oh, saya hidupkan malah nggak ada suara juga. Ini orangnya yang mati, bukan speakernya. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dan kita akan akhiri mungkin sekitar 8:30 ya. Mohon maaf karena saya akan jadi moderator di seminar nasional Hari Anti Korupsi Sedunia. Itu mengenai membangun budaya integritas. Jadi saya jam 8:30 harus berakhir dan saya harus segera mempersiapkan diri untuk jadi moderator itu. Kali ini kita akan bahas mengenai perencanaan audit kinerja yang kalau saya lihat ini sudah mulai dari sebentar. Nah, pemeriksaan kinerja ini harus tidak dihabiskan oleh satu kelompok ini ya. Terserah mungkin dibagi tiganya apa 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, kemudian 7, 8 atau bagaimana ya. Oke, silakan kelompok 1 kalau gitu untuk bisa menyampaikan paparannya. Silakan. Siapa? Silakan Mas Rido untuk share screen. Baik, kami mulai ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Alex, selamat pagi Pak. Terus teman-temanku semua yang semoga dalam keadaan sehat walafiat di tempat masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Mas Agus, ada Mbak Khairah, kemudian saya sendiri Farul Rizal, ada Mas Hadian Rido dan juga Mas Novian Destantiano akan memaparkan bagian dari tahap dalam perencanaan pemeriksaan kinerja atau audit kinerja. Nah, materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini mengacu kepada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan BPK nomor 200 tahun 2011. Nah, hal yang akan kami sampaikan diantaranya terkait dengan yang pertama tujuan dari perencanaan pemeriksaan, kemudian kegiatan-kegiatan di dalamnya, terus cara dan penentuan topik potensial pemeriksaan, kemudian terkait dengan penyusunan program pemeriksaan pendahuluan dan pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah. Nah, dalam perencanaan pemeriksaan kinerja ini untuk tahap selanjutnya dimulai dari penentuan area kunci dan seterusnya nantinya akan disampaikan oleh para penyaji dari kelompok berikutnya. Seperti itu. Bisa dilanjutkan, Mas. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan dalam perencanaan pemeriksaan dan juga kegiatan apa aja yang dilaksanakan. Pertama terkait dengan tujuan. Next, Mas. Nah, tujuan perencanaan pemeriksaan adalah untuk mempersiapkan suatu RKP atau rencana kerja pemeriksaan dan P2 atau program pemeriksaan atas pemeriksaan terinci. Nah, RKP dan P2 ini akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan terinci sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, dalam perencanaan pemeriksa mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai beberapa hal. Next, Mas. Nah, hal tersebut antaranya ini informasi yang dikumpulkan pemeriksa dalam menentukan kebijakan awal. Yang pertama yaitu topik potensial pemeriksaan, kemudian yang kedua lingkup pemeriksaan,
Yang ketiga terkait biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan. Yang keempat tujuan pemeriksaan. Yang kelima area pemeriksaan yang perlu untuk direview secara mendalam. Yang keenam terkait kriteria pemeriksaan. Dan yang ketujuh yaitu jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakukan. Next, Mas. Nah, selanjutnya dari tujuan yang tadi sudah saya sampaikan, nah, apa aja sih kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pemeriksaan itu? Nah, dari kegiatan perencanaan ini terdiri dari 8 kegiatan utama ya. Yang pertama terkait dengan penentuan topik potensial pemeriksaan. Nah, ini sebagai kegiatan dalam langkah awal. Nah, topik potensial ini nantinya harus dibuat oleh unit kerja dalam suatu bentuk usulan gitu ya, berbentuk usulan. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan program pemeriksaan pendahuluan, di mana agar nantinya didapatkan suatu perencanaan pemeriksaan yang lebih baik dan matang, agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara optimal, efisien maupun juga efektif gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait kegiatan pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah. Nah, dalam kegiatan perencanaan ini nanti harus dilakukan oleh pemeriksa di awal sebelum mulai mengidentifikasi masalah, di mana harus diperoleh pemahaman yang memadai atas harapan penugasan dan entitas yang diperiksa. Kemudian yang keempat, ini terkait penentuan area kunci yang dilakukan mengingat karena keterbatasan sumber daya pemeriksaan, misal seperti dana gitu kan, terus waktu atau tenaga kerja gitu kan, tenaga pemeriksa yang harus dipenuhi. Namun lingkup pemeriksaan kinerja yang ada itu sangat luas. Nah, maka kelompok ini sampai mana ya? Kelompok ini sampai mana nanti? Sampai kegiatan ketiga, Pak. Oke, siap. Terus. Sementara kami jelaskan secara siap. Ya, lanjut. Saya pengen tahu itu aja. Ya. Oh, siap. Kemudian setelah pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah, selanjutnya dilakukan penentuan area kunci yang dilakukan mengingat karena keterbatasan sumber daya. Maaf, tadi udah ya. Kemudian yang kelima terkait dengan penentuan tujuan. Kemudian penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan, di mana tujuan harus ditetapkan dengan jelas untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan dan menghindari melakukan prosedur yang tidak diperlukan. Nah, yang keenam penentuan kerja pemeriksaan sebagai wujud representasi praktek yang dapat dilakukan secara terbaik gitu ya. Kemudian yang ketujuh terkait pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pemeriksaan, dan yang terakhir ini tahap kegiatan yang terakhir terkait penyusunan RKP dan P2 terinci. Bisa dilanjutkan, Mas. Nah, kegiatan dalam perencanaan pemeriksaan terutama pada tahap pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah sampai dengan pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pemeriksaan dapat dituangkan dalam suatu pemeriksaan pendahuluan. Nah, hasil pemeriksaan pendahuluan digunakan sebagai bahan keputusan untuk meneruskan pemeriksaan kinerja ini ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan kinerja. Jika diputuskan untuk diteruskan ke tahap berikutnya, maka hasil pemeriksaan pendahuluan ini sekaligus digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKP dan P2 terinci atas pemeriksaan terinci tersebut. Nah, dalam presentasi kali ini berdasarkan dari bagian yang sudah kami tampilkan ya, akan kami sampaikan terbatas hingga tahapan yang ketiga terkait dengan pemahaman tas dan pengidentifikasian masalah. Bisa dilanjut, Mas. Nah, memasuki tahap yang pertama terkait dengan penentuan topik potensial dan pemeriksaan akan dijelaskan oleh Mas Agus. Kepada Mas Agus, disilakan. Ya, terima kasih Mas Fahrul Rizal. Selanjutnya itu penentuan topik potensial pemeriksaan. Next, Mas Rizal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fahrul Rizal bahwa langkah pertama dalam merencanakan pemeriksaan adalah menentukan topik potensial pemeriksaan. Setiap unit kerja pemeriksaan harus membuat usulan topik potensial sebelum merencanakan pemeriksaan. Tujuan utama dari penentuan topik potensial pemeriksaan adalah yang pertama, agar pemeriksaan kinerja yang dilakukan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian, agar kegiatan pemeriksaan menjadi lebih terarah sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien
Dan tujuan yang terakhir yaitu agar sumber daya pemeriksaan yang terbatas benar-benar dialokasikan pada topik pemeriksaan yang tepat. Nah, next. Dalam menentukan topik potensial pemeriksaan ini, diperlukan data input yang menjadi dasar dari penentuan topik potensial pemeriksaan. Nah, yang menjadi input untuk menentukan topik potensial pemeriksaan ini ada 5. Yang pertama yaitu rencana strategis BPK dan kebijakan Badan tentang Pemeriksaan Kinerja. Kemudian RPJMN pemerintah atau rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian yang ketiga rencana kerja dan anggaran dari BPK. Kemudian laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan input yang terakhir yaitu isu yang sedang berkembang di masyarakat yang dapat diperoleh dari media cetak maupun media elektronik. Input dalam menentukan topik potensi. Next. Nah, setelah tadi terkumpul semua input yang diperlukan, maka selanjutnya yaitu menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan topik potensial pemeriksaan. Nah, di sini terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi. Nah, data dan informasi di sini yaitu data dan informasi yang terkait dengan input tadi. Jadi setelah kita mendapatkan input tadi yang tadi ada 5 tadi, kita mempelajari input tersebut dan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam input tersebut. Next. Nah, langkah yang kedua yaitu menginventarisasi topik potensial pemeriksaan. Nah, dalam menginventarisasi topik potensial pemeriksaan ini ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mempelajari rencana strategis serta kebijakan BPK tentang pemeriksaan kinerja. Yang kedua, melakukan review rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN untuk mengidentifikasi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Langkah yang ketiga yaitu mereview atas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, contohnya misalkan pada tahun 2010 itu kan sedang ada kebijakan pemerintah untuk melakukan konversi minyak tanah ke gas. Nah, pada saat awal-awal konversi tersebut kan terdapat banyak sekali kejadian meledaknya tabung gas. Nah, isu tersebut bisa menjadi salah satu topik yang dapat diusulkan sebagai topik potensial pemeriksaan kinerja. Kemudian yang keempat yaitu review atas hasil pemeriksaan sebelumnya, baik dari pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kinerja. Permasalahan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan topik potensial pemeriksaan. Selain itu, topik pemeriksaan baru yang belum termasuk dalam lingkup pemeriksaan sebelumnya juga dapat diprioritaskan untuk menjadi topik potensial pemeriksaan. Selanjutnya yang kelima, melakukan inventarisasi topik-topik potensial pemeriksaan berdasarkan hasil review atas informasi yang telah dikumpulkan. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita sudah dapat menginventarisasi topik-topik yang dapat kita usulkan untuk menjadi topik potensial pemeriksaan. Next. Nah, setelah tadi kita sudah menginventarisasi topik-topik yang dapat diusulkan, kita akan memilih topik potensial pemeriksaan tersebut. Nah, dalam memilih topik potensial pemeriksaan, unit kerja pemeriksaan harus dapat menggunakan beberapa faktor di bawah faktor untuk sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan topik tersebut. Nah, faktor tersebut yang pertama jumlah anggaran yang dikelola atau materialitas keuangan. Nah, jadi jika nanti jumlah anggarannya
lebih besar, maka maka prioritas terhadap topik tersebut akan lebih besar lagi. Selanjutnya, faktor kepentingan publik atau masyarakat. Nah, jika entitas tersebut sedang mendapatkan sorotan dari masyarakat atau menjadi isu nasional, atau diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang optimal oleh masyarakat atau menyangkut kepentingan orang banyak, maka topik pemeriksaan atas entitas tersebut akan lebih diprioritaskan menjadi topik pemeriksaan. Selanjutnya, mempertimbangkan kepentingan politik. Nah, jika suatu program atau kegiatan yang keberhasilan menjadi prioritas pemerintah dan mengandung kepentingan politik yang tinggi, perlu diperhatikan untuk dipilih menjadi topik pemeriksaan. Hal ini untuk memastikan bahwa tingkat capaian keberhasilan pemerintah atas program atau kegiatan tersebut telah dilaporkan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian faktor selanjutnya yaitu signifikansi program atau kegiatan. Semakin signifikan suatu program atau kegiatan dalam penilaian keberhasilan kinerja suatu entitas, maka semakin tinggi prioritasnya untuk dijadikan topik pemeriksaan. Faktor yang kelima yaitu auditabilitas. Nah, auditabilitas ini dipandang dari sisi eksternal maupun sisi internal. Sisi internal sendiri itu terkait dengan ketersediaan sumber daya pemeriksaan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan sisi eksternal itu terkait faktor-faktor dari luar BPK yang dapat menghambat suatu topik untuk diperiksa. Misalnya terdapat perubahan struktur organisasi secara besar-besaran pada entitas yang diperiksa. Dan faktor yang lainnya itu dampak terhadap lingkungan. Entitas yang memiliki dampak yang tinggi terhadap lingkungan, seperti entitas yang berwenang menyusun peraturan terkait lingkungan, memiliki proses bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam, atau memiliki proses bisnis yang mempengaruhi lingkungan, diprioritaskan lebih dibandingkan yang lainnya. Selain faktor-faktor, pemeriksa juga dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam menentukan topik pemeriksaan. Nah, setelah itu setiap topik tadi akan diberikan pembobotan di mana bobot 1 untuk nilai yang rendah, bobot 2 untuk nilai yang sedang, dan bobot 3 untuk nilai yang tinggi. Nah, next selanjutnya. Nah, setelah tadi langkah-langkahnya selesai, output dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya topik-topik potensial pemeriksaan beserta urutan prioritas dan dasar pemilihan topik yang akan menjadi dasar dalam penyusun rencana kegiatan pemeriksaan atau RKP dan menyusun perencanaan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan program pemeriksaan pendahuluan akan dilanjutkan oleh Mas Ridho. Kepada Mas Ridho dipersilahkan. Terima kasih Mas Agus. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan program pemeriksaan pendahuluan. Nah, penyusunan program pemeriksaan pendahuluan ini merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pemeriksaan kinerja. Nah, suatu pemeriksaan pendahuluan dalam pemeriksaan kerja sebaiknya dilakukan untuk memperoleh suatu perencanaan pemeriksaan yang baik dan matang. Nah, ketika perencanaan yang baik dan matang itu telah dilakukan, itu akan mendorong proses pemeriksaan yang efisien dan efektif, sehingga nanti hasil pemeriksaannya itu juga optimal. Nah, penyusunan program pemeriksaan P2 pendahuluan ini merupakan langkah awal yang harus disiapkan oleh tim pemeriksaan kinerja pada tahap perencanaan pemeriksaan. Ya. Tujuan utama penyusunan P2 pendahuluan atau program pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, menetapkan hubungan yang jelas dan konsisten antara rencana strategis BPK dan rencana operasional pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja harus selaras dengan rencana strategis yang sudah ditentukan oleh BPK sebelumnya. Kemudian, yang tujuan yang kedua, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada tahap ini. Nah, prosedur-prosedur pemeriksaan yang diperlukan itu didokumentasikan nanti di kertas kerja akhirnya. Kemudian, memudahkan supervise atau pengawasan dan review untuk memperoleh keyakinan
mutu pemeriksaan. Tujuan-tujuan utama penyusunan P2 pendahuluan. Nah, inputnya apa aja? Input penyusunan P2 pendahuluan. Yang pertama, hasil dari kegiatan pada tahap penentuan topik potensial pemeriksaan. Nah, tadi kan dari Mas Agus kan udah menjelaskan tentang topik potensi pemeriksaan. Nah, output dari sana itu menjadi input pada penyusunan P2 pendahuluan. Kemudian ada rencana kerja pemeriksaan, standar pemeriksaan keuangan negara, panduan manajemen pemeriksaan, dan pengarahan khusus oleh pimpinan-pimpinan BPK. Nah, terus kemudian terkait dengan sumber data yang digunakan dalam menyusun lingkup dan sasaran pemeriksaan pendahuluan. Jadi apa aja sih sumber data yang digunakan? Dalam pertama yaitu hasil pemeriksaan sebelumnya atas entitas yang diperiksa. Jika entitas itu sudah pernah diperiksa, hasil pemeriksaan sebelumnya itu juga menjadi dasar untuk menyusun lingkup dan sasaran pemeriksaan pendahuluan pada pemeriksaan kali ini. Kemudian informasi dari media massa, baik dari media cetak maupun media elektronik. Ini juga terkait dengan profil entitas yang akan diperiksa itu bisa kita peroleh dari informasi-informasi yang beredar di media massa maupun elektronik. Kemudian hasil wawancara dengan pemeriksa terdahulu dan pihak lain yang dianggap memiliki pemahaman yang memadai atas sasaran yang akan dituju dalam pemeriksaan kinerja. Ketika entitas sudah pernah diperiksa, maka wawancara terhadap pemeriksaan terdahulu juga dapat dilakukan agar kita paham dan memahami entitas yang akan kita periksa. Nah, informasi yang dapat dituangkan ke dalam P2 pendahuluan itu apa saja? Yang pertama itu dasar-dasar pemeriksaannya, standar pemeriksaan, organisasi atau program yang diperiksa, tahun anggaran yang diperiksa, identitas dan data umum entitas yang diperiksa, dan alasan pemeriksaannya apa. Kemudian informasi selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, dan yang terakhir adalah langkah atau prosedur pemeriksaan pendahuluan. Nah, output dari penyusunan program pemeriksaan pendahuluan ini apa aja? Yang pertama, kita menemukan permasalahan atau isu terkait dengan entitas program yang akan diperiksa, sehingga lingkup permasalahan ini tidak terlalu melebar dan fokus kepada permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, area kunci yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan perinci pemeriksaan kinerja. Area kunci juga sudah ditentukan agar area fokus kita juga tidak melebar. Tujuan dan lingkup pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir, kriteria pemeriksaan apa yang akan digunakan. Kemudian ada jenis bukti dan prosedur-prosedur pemeriksaan kinerja juga. Nah, seluruh data informasi yang tadi diperoleh dalam penyusunan program pemeriksaan pendahuluan itu nanti didokumentasikan dan disimpan sebagai kertas kerja pemeriksaan KKP Indeks A. Sekian dari penyusunan program pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya kepada Mbak Ica terkait dengan pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah. Ya, terima kasih Mas Rido. Selanjutnya, nah tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman dalam perencanaan pemeriksaan kita harus menentukan dulu topik pemeriksaannya seperti apa. Kemudian kita menyusun program untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Nah, kemudian untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja sih yang sebenarnya dihadapi oleh klien atau auditi ini, maka kita harus memahami dulu nih entitas atau klien yang atau auditi yang akan kita periksa, seperti itu. Next, Mas. Halo. Ya. Oke. Nah, jadi pemeriksa ini seperti yang tadi saya jelaskan, pemeriksa ini harus lebih dahulu memperoleh pemahaman yang memadai. Yang pertama itu harapan penugasan itu apa, dan yang kedua entitas yang akan diperiksa ini seperti apa. Nah, dalam hal memahami entitas atau auditi ini, maka pemeriksa ini harus dapat memahami entitas ini secara keseluruhan seperti itu. Mulai dari kegiatan pokoknya apa saja, kemudian proses bisnis, kemudian apa saja sih isu dan permasalahan yang dihadapi oleh entitas atau auditi tersebut, kemudian peraturan apa saja yang terkait dengan entitas atau instansi tersebut, kemudian peraturan-peraturan atau SOP terkait kegiatan dan program yang diperiksa. Termasuk juga seperti yang disampaikan sama Mas Agus tadi, isu-isu terkait lingkungan hidup. Dan
data umum dari entitas tersebut yang mungkin diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya, Mas. Nah, sebenarnya pemahaman entitas ini apa sih? Itu kan ya, maksudnya apa fungsinya seperti itu. Nah, pemahaman atas entitas yang diperiksa akan membantu pemeriksa dalam menentukan arah pemeriksaan kinerja. Jadi arah kita ini mau kemana gitu, itu bergantung juga pada auditi yang diperiksa. Kemudian ini juga membantu pemeriksa untuk menaksir atau menilai risiko dan mengidentifikasi masalah pemeriksaan yang signifikan. Nah, nanti identifikasi masalah ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian pemahaman akan entitas juga akan membantu pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan secara matang sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, Mas. Nah, tujuan dari kegiatan pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah ini ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan perolehan data-data entitas. Yang kedua ini terkait dengan masalah yang dihadapi entitas. Nah, kan yang pertama ini terkait dengan entitas secara keseluruhan ya. Jadi memperoleh data, informasi, dan latar belakang entitas, terus latar belakang dan informasi dari program serta kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh entitas tersebut. Kemudian juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan input, proses, dan output, serta outcome dari entitas tersebut. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah-masalah dari entitas tersebut, juga masalah-masalah dalam kegiatan atau program yang akan diperiksa. Selanjutnya, Mas. Nah, kemudian input apa saja sih yang diperlukan dalam pemahaman entitas? Yang pertama, tadi seperti yang dijelaskan Mas Agus, itu output dari pemilihan topik potensial. Jadi, hasil analisis pemilihan topik potensial pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penentuan topik potensial pemeriksaan itu menjadi input untuk memahami entitas. Kemudian peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, PP, Perpres, keputusan menteri, Kepdirjen, SE, direktur, kemudian keputusan kepala dinas, terus SE kepala dinas, ADRT dalam hal pemeriksaan terhadap BUMN atau BUMD, kemudian juga keputusan direksi, company profile dari BUMN atau BUMD, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan entitas tersebut atau terkait dengan program dan kegiatan yang terkait dengan entitas tersebut yang menjadi topik pemeriksaan. Kemudian juga SOP dan petunjuk operasional yang terkait dengan program atau kegiatan yang akan diperiksa. Lalu hasil evaluasi terhadap program entitas dan rencana kerja pemeriksa internal dan laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian hasil-hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholder. Kemudian juga hasil liputan media massa dan penelaahan informasi dari internet yang terkait dengan program atau kegiatan yang diperiksa. Nah, tidak semua input yang terdaftar di sini ini harus diperiksa oleh pemeriksa ya, tergantung dari lingkup entitas yang diperiksa dan pertimbangan profesional dari pemeriksa juga. Sekian dari saya. Kemudian untuk identifikasi masalah akan dilanjutkan oleh Mas Mardian. Silakan. Baik, teman-teman, izin melanjutkan. Bisa di next aja, Mas Ridho. Oke, kita sekarang akan masuk ke pendekatan ya dalam identifikasi masalah. Di dalam petunjuk pelaksanaan audit kinerja ini ada dua pendekatan. Yang pertama berorientasi pada hasil dan yang kedua berorientasi pada proses. Mungkin dari namanya udah cukup jelas ya. Kita akan masuk ke yang pendekatan pertama. Jadi
ketika pendekatan berorientasi pada hasil, berarti kita akan berangkat dari hasil yang telah dicapai oleh organisasi atau entitas. Nah, jadi menurut Juklak sendiri juga dikatakan bila kita menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hasil, pemeriksa itu bisa mengembangkan pemeriksaan dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana kinerja atau hasil apa yang telah dicapai oleh entitas. Kemudian yang kedua, apakah persyaratan-persyaratan untuk melakukan kegiatan pada suatu entitas itu telah dipenuhi. Dan yang ketiga, apakah tujuan dari entitas telah tercapai. Nah, jadi diharapkan dengan melalui 3 pertanyaan ini, itu pemeriksa nanti bisa melakukan analisis awal tentang hasil kinerja entitas yang telah dicapai. Nah, hasil kinerja entitas yang telah dicapai ini tentunya harus melihat ke aspek 3E yang kemarin sudah sempat dijelaskan oleh Pak Alex juga. Jadi apa sih aspek 3E itu? Ya ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian gimana kalau yang pendekatan berorientasi pada proses? Nah, berarti jelas ya kita akan melihat, pemeriksa akan melihat seluruh proses yang melekat pada entitas. Nah, itu nanti seluruh prosesnya akan diverifikasi dan dilakukan analisis awal. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis awal dari proses itu, nanti diharapkan pada pendekatan ini pemeriksa bisa memformulasikan hipotesis awal atau dugaan awal tentang penyebab terjadinya masalah terkait dengan proses pada entitas. Nah, itu mungkin sedikit perbedaan antara orientasi pada hasil dan orientasi pada proses. Mungkin bisa di next aja Mas Rido. Oke, nah ini melanjutkan dari yang sudah dijelaskan Mbak Ica tadi terkait input ya. Jadi di sini ada langkah-langkah dalam pemahaman entitas dan identifikasi masalah. Tadi input yang pertama disampaikan oleh Mbak Ica kan adanya hasil analisis topik potensial pemeriksaan. Nah, pada pemahaman entitas dan identifikasi masalah di sini, langkah yang pertama itu pemeriksa harus mereview dari hasil analisis topik potensial pemeriksaan. Nah, yang kedua, tadi juga ada input dari Mbak Ica disampaikan berupa SOP. Nah, dari SOP itu nanti pemeriksa juga menganalisis dari SOP itu. Intinya langkah-langkah di sini secara umum dulu, intinya semua langkah-langkah di sini itu tujuannya memang untuk pemeriksa memahami lebih dalam terkait entitas dan menemukan masalah yang terjadi. Nah, jadi seperti yang pertama itu ada topik potensial pemeriksaan ya direview, kemudian SOP juga dianalisis. Nah, yang ketiga ini sebenarnya lebih ke subjektivitas pemeriksa ya. Kalau pemeriksa merasa perlu, itu nanti bisa dilakukan observasi singkat pada lokasi utama kegiatan entitas. Atau yang kedua bisa juga dilakukan wawancara dengan manajemen. Kemudian tadi juga ada input dari Mbak Ica disampaikan ada peraturan perundangan. Nah, itu juga pemeriksa melakukan review atas peraturan-peraturan yang mendasari entitas yang diperiksa atau programnya atau kegiatannya. Kemudian ada juga identifikasi dan review tujuan dan sasaran dari program yang diperiksa dikaitkan dengan tolak ukur, standar, atau KPI. Nah, jadi ketika kita melihat tujuan dan sasaran dari program entitas itu, kita kaitkan dengan tolak ukur, standar, atau KPI-nya. Jadi tujuan sasaran ini udah sesuai atau belum sih dengan ketika diterjemahkan menjadi bentuk KPI gitu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, pemeriksa itu bisa melakukan inventarisasi atas KPI tadi. Jadi, entitas itu sudah menerapkan KPI apa aja sih, gitu. Udah menetapkan standar apa aja sih. Nah, dan yang telah dipenuhi itu yang mana aja, gitu. Nah, langkah yang terakhir dari pemahaman entitas dan identifikasi masalah ini, pemeriksa membuat simpulan mengenai pemahaman entitas dan permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Bisa di next Mas Rido. Oke, kita akan masuk ke output dari kegiatan pemahaman entitas dan identifikasi masalah. Mungkin kita langsung ke poin terakhir dulu, itu di situ ada dokumentasi kegiatan. Jadi
produknya, produk dari pemahaman entitas dan identifikasi masalah itu ada 2 ya, kalau kita lihat di Juklak itu di bagian lampiran, teman-teman nanti bisa lihat ada namanya kertas kerja pemahaman entitas dan kertas kerja pengidentifikasian masalah. Nah, untuk yang kertas kerja pemahaman entitas itu ada isinya seluruh informasi yang mengenai entitas, mulai dari ini ya, yang pertama gambaran umum dari entitas yang diperiksa, itu nanti ada visi misi, ada tujuan, kemudian ada input, proses, output, dan outcome-nya. Termasuk juga nanti di kertas kerja pemahaman entitas itu ada penilaian awal pemeriksa tentang capaian kinerja entitas. Nah, tidak hanya itu, nanti juga ada semua ya tadi input dan langkah-langkah tadi itu hampir keseluruhannya masuk ke pemahaman entitas. Seperti yang nomor 4 itu ada hasil review peraturan perundangan, kemudian informasi-informasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja entitas juga. Nah, kemudian di kertas kerja identifikasi masalah, kalau melihat di lampiran itu dia bentuknya seperti tabel gitu teman-teman. Jadi pemeriksa mencantumkan permasalahan-permasalahan apa yang ditemui oleh pemeriksa pada tahap perencanaan ini. Dan tidak hanya masalahnya aja, tapi pemeriksa juga harus mencantumkan sumber informasinya dari mana, kemudian ada faktor penyebab ataupun akibatnya gimana gitu. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan umum tentang identifikasi masalah berupa area-area potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut sebagai area kunci. Nah, kan tadi disampaikan Mas Irul, nanti tahap selanjutnya itu kan ada area kunci ya. Jadi berangkat dari pemahaman entitas dan identifikasi masalah ini, diharapkan ketika pemeriksa masuk ke area kunci itu sudah ada guidance yang lebih jelas gitu. Jadi sudah ada area-area potensial mana yang bisa pemeriksa tindak lanjuti untuk menentukan area-area kunci. Oke, mungkin habis ya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya mohon izin ke Pak Alex dulu, Pak. Bisa dilanjut seksi pertanyaan ya, Pak ya? Sesi pertanyaan langsung, Pak. Langsung aja, sesi pertanyaan. Coba. Silahkan, ada yang belum jelas atau mau ditanyakan kepada penyaji. Izin, Pak. Izin Pak Presenter. Oh ya, silakan. Ya, jadi tadi terima kasih dulu presenter dari atas penyajiannya. Terus saya tertarik di tadi penyusunan program pemeriksaan pendahuluan dari Mas Rido ya. Suaranya menggema, suaranya menggema. Oh, sorry Pak. Jelas jadi nanyanya apa? Siap, maaf Pak, diulangin. Masih bergema nggak Pak? Lumayan. Oh, saya ambil headset dulu. Iya dong. Silakan yang lain yang mau bertanya. Itu, oh udah cepat ya. Itu kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Suara saya artinya jelas. Ini headsetnya atau orangnya? Izin Pak, kalau sekarang bergema nggak Pak? Lumayan ya. Gimana yang lain benar? Lumayan Pak, terdengar Pak. Jelas Pak. Ya, mohon maaf teman-teman dan Pak Alex. Jadi gini, Mas Rido tadi kan sumber datanya salah satunya adalah wawancara atau kita bertanya kepada pemeriksa sebelumnya gitu kan ya. Nah, tapi terkadang kita walaupun dari sisi mungkin dari levelnya kita masih lebih junior gitu atau misalkan pengalaman masih kurang gitu, terkadang kita somehow punya keyakinan tersendiri dengan metode tertentu, dengan pendekatan itu berdasarkan apa yang telah kita jalani gitu. Menurut Mas presenter gitu, dalam realitanya juga kan terjadi kalau walaupun kita nanya, oh ini kayaknya kita meyakini dengan jalan A gitu, tapi ternyata dari yang kita anggap lebih memumpuni itu pemeriksa sebelumnya menyarankan jalan B gitu. Menurut teman-teman presenter itu gimana? Walaupun tadi seperti saya bilang, walaupun dengan segala kekurangannya, ini tanpa mengurangi rasa hormat juga ya kepada yang kita tanya, kita
meyakini dengan pendekatan dan metode yang A tadi sepertinya akan lebih baik gitu. Nah, untuk mengakomodir yang seperti ini, dan ini terjadi di dunia nyata gitu. Kalau saya tanya nih sama senior Riga, kalau menurut teman-teman penyaji bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan. Mau dijawab langsung atau mau dikumpulkan pertanyaannya 3? Kumpulkan 3 mungkin, Pak. Oh, dikumpulkan 3. Siap. Siapa nih? Novian mau bicara? Silakan. Siap. Belum, Mbak. Oh, belum. Ya kalau Tadi belum mau- di-mute. Ya. Tadi mau mempersilahkan teman-teman yang lain, Pak. Siap. Ya. Silakan yang lain bertanya, jangan Muhammad Sofyan terus nih. Ya. Iya, silakan Mbak Dora. Bawa peta nggak nih Mbak Dora nih? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Ya, silakan. Bertanya teman-teman presenter. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan itu digunakan sebagai bahan keputusan untuk meneruskan pemeriksaannya. Dan nanti hasil pemeriksaan pendahuluan itu sekaligus jadi dasar untuk menyusun RKP dan P2. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, biasanya hasil pemeriksaan pendahuluan itu seperti apa yang pada akhirnya menghasilkan keputusan untuk tidak diteruskan ke pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih. Kurang jelas tuh ya, tapi mudah-mudahan yang di situ jelas ya. Mbak Dora, Yang ditanya jelas pertanyaannya enggak. Saya terakhir kok agak gresek-gesek gitu. saya juga kurang jelas, Pak. Mungkin bisa di chat juga. Diulang deh, diulang di chat atau atau pelan-pelan ngomongnya. Tadi terakhirnya. Baik, Pak. Nah, ini jelas. Jelas Ini ya? lebih jelas. Headsetnya, Pak. Oh gitu ya. Ya. Bukan orangnya. Izin mengulangi, teman-teman. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan hasil pemeriksaan pendahuluan itu sebagai bahan untuk keputusan meneruskan pemeriksaan kinerja ke tahap berikutnya. Dan sekaligus menjadi dasar untuk menyusun RKP dan P2 terinci ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu biasanya hasil pemeriksaan pendahuluan yang seperti apa yang pada akhirnya itu menghasilkan keputusan untuk tidak meneruskan pemeriksaan kinerja ke tahap selanjutnya. Oke. Terima kasih. Dua, tinggal satu lagi. Ada lagi satu lagi? Izin bertanya. Silakan Pak Eko. Mas tadi di bagian yang pemilihan topik potensial kan ada disebutkan beberapa faktornya dan pertimbangannya. Nah itu di antara masing-masing faktor itu apakah ibaratnya bobotnya dianggap sama gitu antara faktor yang misal jumlah anggaran, kepentingan publik itu, ataukah ada pembobotan tertentu yang misalkan jumlah anggaran ini lebih diutamakan gitu? Siap, terima kasih Pak Eko. Bisa dicatat ya Pak. Silakan, pertanyaannya sudah cukup jelas semua. Silakan dijawab satu-satu. Lalu jika memiliki jalan berbeda gimana? Kalau menurut saya sih, kita bertanya ke pemeriksa pendahulu itu untuk mengetahui lebih dalam profil dari si entitas yang akan kita periksa. Nah, jadi kita bertanya kepada pemeriksa pendahulu itu biar kita mengetahui entitas yang akan kita periksa. Nah, ketika kita sudah memprofil yang jelas, Putus-putus atau emang berhenti ngomongnya? ya, sepertinya putus-putus, Pak. Oke. Ayo silakan. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Mungkin mengulangi tadi pertanyaan Mas Sofyan. Kalau kita bertanya kepada pemeriksa pendahulu itu agar kita untuk dapat memahami profil entitas yang akan kita periksa. Bukan berarti kita harus mengikuti kayak alur pemeriksa pendahulu. Jadi itu sebagai informasi tambahan ketika kita akan memeriksa suatu entitas.
Nah, ketika informasi itu sudah kita peroleh dari pemeriksa pendahulu yang mungkin di pemeriksa pendahulu itu belum sempurna untuk memeriksa entitas tersebut, itu bisa kita perbaiki dengan alternatif metodologi pemeriksaan untuk entitas ini. Begitu sih, Mas Sofian. Thank you, Mas Ridho. Mantap. Ya, lanjutnya dari Dora, Mbak Dora. Mohon izin untuk menjawab yang dari Mas Eko dulu, Pak. Oh, Eko dulu, silakan, nggak apa-apa. Saya konfirmasi lagi pertanyaannya untuk Mas Eko, yaitu terkait pembobotan dalam topik kinerja, apakah antar faktor yang menjadi dasar pertimbangan dibobot sama atau ada pembobotan tertentu? Nah, Yes. kalau dalam Juklak audit kinerja BPK ini nanti setiap faktor tersebut akan diberikan bobot 1 untuk nilai yang rendah, bobot 2 untuk nilai yang sedang, dan bobot 3 untuk nilai yang tinggi. Nah, di antara faktor itu akan diberikan bobot seperti itu, misalkan untuk faktor jumlah anggaran yang dikelola. Misalkan ada satu entitas yang mengelola anggaran 10 triliun sama dengan 10 miliar, mungkin kan jelas materialitasnya berbeda. Yang 10 triliun mungkin akan diberikan bobot 3, yang 10 miliar mungkin akan diberikan bobot 1, karena nilainya lebih rendah, seperti itu sih, Mas. Oh ya, berarti maksudnya filternya di bobot 1, 2, 3 ini ya. Jadi misalkan ada antar bobotnya tadi katakanlah yang dari sisi jumlah anggaran, terus dari sisi auditabilitas gitu misalnya. Jadi itu dianggap besar porsinya sama gitu ya. Iya, Mas. Nanti baru dipertimbangkan menurut profesional judgment dari pemeriksa itu manakah yang memiliki bobot yang lebih tinggi, manakah yang memiliki bobot lebih rendah, seperti itu sih, Mas. Baik, siap Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Eko. Silakan selanjutnya. Pertanyaannya Mbak Dora. Dijawab oleh perempuan juga. Mohon izin, mau konfirmasi dulu ke Mbak Dora. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya hasil pemeriksaan pendahuluan seperti apa yang tidak diteruskan untuk dilanjutkan audit ke tahap selanjutnya ya, Mbak? Iya, betul, Mbak. Oh iya. Mohon izin sebelumnya. Jadi kan untuk topik atau kegiatan apa yang akan diperiksa dan entitas mana yang diperiksa itu kan sudah ditentukan sebelum melaksanakan pemeriksaan pendahuluan ya, Mbak. Jadi urutannya kan dari rencana strategis BPK dan RPJMN pemerintah, kemudian ditentukan kira-kira kegiatan apa saja yang akan menjadi objek pemeriksaan. Halo? Apakah suara saya terdengar? Jelas, lanjut. Ya, kemudian tadi juga dijelaskan sebelumnya, kemudian ditentukan topik-topik atau bidang-bidang mana saja yang menjadi objek pemeriksaan. Nah, baru kemudian dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan itu kan memang dia memang sudah menentukan entitas mana yang akan diperiksa dan dia tuh fungsinya lebih ke arah menyasar area mana yang akan diperiksa seperti itu. Jadi untuk tidak melanjutkan atau melanjutkan itu sifatnya itu memang dia sudah untuk menentukan seperti itu, Mbak. Mungkin teman-teman bisa menambahkan juga dari kelompok kami. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Apakah sudah cukup jelas? Temannya ada yang menambahkan nggak dulu? Temannya dulu. Izin nambah. Ya, silakan, Mas. Jadi kalau dari saya sih, Mbak Dora, program pemeriksaan pendahuluan ini tujuannya sih bukan kayak menggagalkan atau tidak pemeriksaan. Jadi kalau dari saya pribadi sih program pemeriksaan
pendahuluan ini lebih kayak gimana sih nanti entitas yang akan kita periksa itu profilnya itu gimana, identitasnya itu gimana. Jadi prosedur pemeriksaan apa yang akan kita lakukan, kita bisa menentukan area kunci. Jadi pemeriksaan kita itu tidak terlalu lebar, jadi bisa fokus ke pemeriksaan itu. Jadi bukan kayak apa ya, dilanjutkan atau tidak sih, karena ini kan juga termasuk tahapan yang udah di tengah ya. Kalau tadi kan udah ada di penentuan topik kan udah ada pembobotan segala macam. Nah, harusnya kalau itu tidak dilanjutkan di pembobotan topik itu pun udah nggak bakal lolos sih. Dan sedangkan di P2 pendahuluan ini topik itu menjadi salah satu input. Itu sih Mbak Dora, mungkin dari saya tambahannya. Berarti artinya yang dilakukan ke pendahuluan itu emang yang udah pasti akan dilanjutkan. Iya, karena udah di pembobotan juga di penyusunan topik tadi kan Mbak. Jadi kayak kita mengenal itulah apa profil entitasnya itu sih kalau di pendahuluan ini seperti itu. Mungkin nanti Pak Alex bisa menambahkan. Sekian. Baik, terima kasih Mas. Baik, ya jawabannya udah cukup bagus ya. Udah. Pertama yang Sofyan, Muhammad Sofyan. Kalau ada perbedaan antara keyakinan kita mengenai metode dengan pemeriksaan terdahulu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Pemeriksaan terdahulu itu tadi ditanya untuk kita mengetahui ada hal-hal apa sih kemarin yang menonjol. Untuk memahami risiko-risiko apa yang dihadapi pada waktu itu oleh entitas. Dulu lo ngapain? Nah, waktu dulu apa sih tantangannya gitu kan? Ini untuk memperdalam atau untuk memperluas pemahaman kita yang akan mengaudit sekarang. Itu tujuannya itu. Metodologi mereka ya terserah mereka dulu apa, gitu kan? Kita berbeda lagi, ya tentu saja karena mungkin risiko berubah, ya kondisi berubah, peraturan berubah, tentu tidak akan sama lagi dengan metode yang digunakan yang lalu. Tidak hanya auditornya. Auditinya juga sudah berbeda kan begitu ya, tidak ada yang sama. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian apa yang membuat hasil kalau pemeriksaan pendahuluan jadi tidak dilanjutkan? Memang itu sangat jarang sesuai dengan penjelasan tadi ya. Saya sendiri belum pernah menemukan yang seperti itu selama saya ngaudit. Cuman secara hipotetis ada satu, dihentikan audit kinerjanya, tapi dia berubah menjadi audit misalnya PDTT, investigasi. Ya, misalnya ternyata ini ada kasus mengenai penggorengan saham misalnya, atau ini ada kasus penggelapan investasi. Nah itu, oh ini kayaknya begitu lagi mau pemeriksaan pendahuluan kok sudah ada berita di luar entitas kita ini ada fraud gitu kan, ya, kita hentikan audit kinerjanya, kita langsung lapor bahwa ini akan dilanjutkan dengan audit investigasi. Itu sangat jarang. Itu saya pernah melihatnya itu terjadi, tapi itu jarang. Dan apalagi kalau dihentikan total itu saya belum ketemu. Meskipun ada kemungkinan saja, misalnya sudah tidak relevan lagi, ada perubahan peraturan atau perubahan environment tiba-tiba tidak relevan lagi. Ya. Misalnya gini. Yang ekstrim begini ya, saya tidak tahu tapi ini benar apa tidak ini, tapi hipotetis ya. Misalnya pada waktu itu BPK sudah memikirkan untuk mengaudit pembangunan ibu kota baru. Dengan adanya pandemi ini kan udah mungkin lebih penting saya bukan nggak bisa diperiksa, bisa saya, cuman ini kayaknya udah nggak begitu penting nih bagi pemerintah dan juga bagi auditornya mungkin gitu kan, sehingga tapi itu sekedar hipotetis saja, sebuah gambaran yang hipotetis. Kemudian tadi faktornya sama nggak sama, tergantung tergantung temanya, tergantung topik potensial ya, topik apa namanya, topik potensialnya, tergantung topik potensial yang dipilihnya apa, ya kan? Kalau misalnya dia itu misalnya nih audit kinerjanya tentang pengadaan, tentu anggaran jadi penting, ya kan? Kalau pengadaannya kecil, bobotnya skornya kecil, berarti bobot untuk untuk anggaran itu harus lebih besar, ya. Bukan 1, 2, 3 konteks itu kan menunjukkan anunya, size-nya kan, tapi bobot dari anggarannya mungkin diperbesar. Tapi misalnya ini adalah kita melihat
proyek pelayanan SIM misalnya, ya kan? Nah, mungkin yang dipentingkan adalah bobotnya adalah keluhan masyarakat misalnya, ya kan? Beda-beda memang. Ya tergantung topiknya nanti. Dan itu sah-sah saja. Cuman jangan cepat-cepat sering dirubah. Ya namanya kriteria kalau sering dirubah jadi lucu, ya kan? Nah, jadi harus ada kajian tertentu. Mungkin itu sih tambahan dari saya, ya sudah cukup bagus, lumayan. Mungkin sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan akhiri lebih cepat, ya, karena sampai jumpa hari Selasa depan. Ini udah disuruh datang, suruh masuk ke Zoom-nya. Suruh masuk ke Zoom-nya, baru setengah 9, ya kan? Sudah mau ada arahan-arahan. Kebetulan panitianya ini bagus ya. Hari Selasa depan saya insya Allah belum ada jadwal yang sangat ini, cuman jadi curi lomba penulisan itu bisa. Wah, penulisan berarti harus baca tulisannya ya. Saya padahal ngerjain apa lembar jawabannya belum itu. Waduh, bete banget. Ya, bete. Baik, mudah-mudahan bisa saya selesaikan semua. Terima kasih ya semua. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan kendor ya. Jangan kasih kendor. Jaga kesehatan, pakai masker ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari.